Anda masih menyaksikan IDX Versation Closing. Pemerintah berencana mengadakan program bekerja dari Bali atau Work from Bali bagi aparatur sipil negara. Nantinya program ini akan diikuti 7 kementerian lembaga dengan tujuan membangkitkan kembali sektor pariwisata yang terdampak pandemi. Pemerintah berencana mengadakan program bekerja dari Bali atau Work from Bali bagi aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil di 7 kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Adanya program ini dianggap dapat menaikkan permintaan bagi sektor pariwisata di Pulau Dewata yang masih terkontraksi mencapai 9,36% di tahun 2020. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenkomarves Odo RM Manuhutu menjelaskan, program ini sudah dibahas dari beberapa bulan lalu. Nantinya program ini akan diikuti 7 kementerian lembaga di bawah Kemenkomarves, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kemenparekraf, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga Kementerian Investasi. Sebanyak 16 hotel yang berada dalam kawasan The Nusa Dua telah berkoordinasi dengan Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC selaku pengelola kawasan pariwisata The Nusa Dua untuk melakukan kerjasama dalam penyediaan akomodasi dan fasilitas hotel dengan Kemenkomarves. Lantas, akankah program Work from Bali bisa mendongkrak kinerja pariwisata di Pulau Bali ataukah justru menjadi bumerang dan ancaman bagi penambahan kasus COVID-19? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX Versation Closing Market. Ya, pemirsa, untuk menggeliatkan sektor pariwisata terutama di Pulau Bali, pemerintah berencana mengadakan program Work from Bali bagi ASN. Dan bagaimana sebetulnya kebijakan ini? Kita langsung saja bahas topik kali ini bersama dengan rekan Mangi Veracong. Selamat siang, Mangi. Halo, selamat siang Fajar. Ya, Mangi, ini tadi informasinya sudah saya sampaikan begitu ya ke pemirsa terkait dengan rencana pemerintah untuk Work from Bali atau WFB. Ini kebijakan terbaru yang sepertinya jika bisa kita perkirakan pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Tapi jika kita gali lebih jauh, Mangi, kenapa sebetulnya pemerintah memilih untuk menjalankan program Work from Bali ini? Baik, terima kasih Fajar. Ya, pemirsa, Pulau Bali merupakan salah satu tujuan wisata yang paling banyak diminati oleh wisatawan, baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Tapi sayangnya karena ada pandemi COVID-19, kinerja dari sektor pariwisata terutama di Pulau Bali sendiri mengalami kerugian yang cukup besar. Bahkan berdasarkan data dari Kadin Indonesia di sepanjang tahun 2020, kerugian dari sektor pariwisata di Pulau Bali mencapai 10 triliun rupiah. Dan oleh sebab itu akhirnya pemerintah berencana untuk mengadakan program WFB atau Work from Bali yang diperuntukkan bagi sekitar 25% ASN dari 7 kementerian lembaga, dan memang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan atau menaikkan okupansi hotel di wilayah tersebut ya. Tapi memang sayangnya rencana WFB ini mendapat perhatian khusus dari beberapa pihak, Fajar. Ada beberapa pihak yang menyatakan setuju dengan kebijakan WFB, tapi ada juga beberapa pihak yang menyatakan tidak setuju dengan kebijakan WFB. Nah, salah satu alasan ketidaksetujuannya adalah karena dikhawatirkan kedepannya ini akan menimbulkan kecemburuan sosial dari wilayah-wilayah wisata lainnya di luar Pulau Bali, Fajar. Jadi itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan rencana pemerintah dengan adanya WFB ini yang memang diperuntukkan bagi 25% ASN dari 7 kementerian lembaga. Oke, itu salah satu alasannya sudah dikemukakan begitu ya, bagaimana kemudian pemerintah ingin menerapkan Work from Bali. Tapi tadi Mangi juga menyebutkan ada 7 kementerian dan lembaga yang sepertinya akan menjadi ASN yang akan diterapkan program Work from Bali. Tapi siapa saja atau apa saja sebetulnya 7 kementerian tadi? Baik, untuk 7 kementerian lembaga yang akan terlibat dalam program WFB ini, yang pertama pemirsa ada Kemenparekraf, kemudian juga Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Investasi, dan yang terakhir ini Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan. Nah, ternyata jumlah ASN dari 7 kementerian lembaga tersebut
mencapai sekitar 13.174 orang. Artinya jika kita hitung 25% dari total jumlah ASN yang berada di 7 kementerian lembaga tersebut mendapatkan total atau jumlah ya sekitar 3.293 orang, dan bisa kita simpulkan kedepannya memang jika program WFB ini berhasil dijalankan ada sekitar 3.293 ASN dari 7 kementerian lembaga terkait yang akan mengikuti program WFB ini, Fajar. Oke, tapi bagaimana kemudian akhirnya implementasi atau penerapan dari work from Bali ini, terutama bagi ASN-ASN di kementerian-kementerian tadi? Baik, Fajar. Jadi memang WFB ini konsepnya hampir mirip dengan WFH ya, atau work from home. Kalau WFH ini bekerja dari rumah, WFB ini bekerja dari Bali ya, yang memang tujuannya kembali lagi adalah untuk menaikkan okupansi hotel di wilayah Bali sendiri. Tapi memang ke depannya pemerintah juga masih mengkaji lagi apakah hanya sekitar 25% saja ASN yang akan diikut sertakan dalam program WFB ini. Mungkin kedepannya bisa saja jumlahnya dinaikkan ataupun bisa saja malah berkurang, Fajar. Karena ternyata program WFB ini diperuntukkan atau menggunakan dana APBN, Fajar. Dan memang harus dilihat terlebih dahulu begitu ya kemampuan APBN untuk membiayai program WFB atau Work from Bali ini. Dan juga pemerintah masih merinci secara detail kira-kira pekerjaan apa saja nih yang nantinya bisa diikut sertakan dalam WFB tersebut. Tapi ada satu syarat bagi para ASN yang memang ingin mengikuti program WFB ini, Fajar, yaitu tidak boleh membawa keluarga ketika menjalankan program WFB tersebut. Oke, jadi tadi beberapa poin utama yang diterapkan begitu ya, atau akan dilakukan, diimplementasikan dari kebijakan work from Bali bagi para ASN. Tapi satu pertanyaan lagi-lagi Mangi, ini sepertinya pemilihan tempatnya atau destinasinya sepertinya juga membuat publik bertanya-tanya, kenapa harus Bali? Kenapa akhirnya Bali yang dipilih menjadi destinasi atau tujuan dari kebijakan ini? Baik, Fajar. Jadi ternyata menurut pemerintah kinerja pariwisata di wilayah Bali ini sangat terpuruk begitu ya, sangat mengalami kerugian yang cukup dalam. Apalagi ternyata dari banyaknya hotel di Pulau Bali, okupansinya ini hanya sekitar 10% saja, Fajar. Dan akhirnya karena okupansinya ini sangat sedikit sekali, sangat minim sekali, akhirnya menyulitkan hotel-hotel tersebut begitu ya untuk membayar gaji karyawan, kemudian juga untuk melakukan perawatan terhadap hotelnya. Sedangkan jika hotel tersebut ingin melakukan pembayaran gaji kepada karyawan dan juga ingin melakukan perawatan terhadap hotel, minimal okupansi yang terisi harus sekitar 40%. Nah, tapi sekarang kenyataannya okupansi hotel di Bali yang terisi maksimal hanya di angka 10% saja. Dan akhirnya banyak sekali hotel-hotel di Bali yang melakukan PHK dan juga perumahan terhadap karyawannya, Fajar. Dan bisa kita saksikan melalui infografis berikut, pemirsa, ternyata hingga akhir Agustus 2020 jumlah para pekerja pariwisata di Pulau Bali yang telah dirumahkan ini mencapai sekitar 76.940, di mana di dalamnya juga ada para pekerja di sektor perhotelan Pulau Bali begitu. Dan dari total kamar atau total kamar yang tersedia di Hotel Bali begitu ya, dari sekitar 140.000, yang terisi ini hanya sekitar 10%-nya saja. Dan dikhawatirkan jika keadaan ini terus berlanjut ke depannya, maka akan semakin banyak para pekerja yang dirumahkan bahkan di PHK. Selain itu, penurunan kunjungan dari wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke Pulau Bali sendiri ini mengakibatkan penurunan pendapatan daerah yang sangat drastis, karena memang sekitar 60% masyarakat Bali ini hidupnya tergantung dari sektor pariwisata. Dan ternyata dari sekitar 34 provinsi di Indonesia ya di sepanjang tahun 2020 yang mengalami kontraksi selama 4 kuartal berturut-turut, yaitu Pulau Bali, Fajar. Dan di sepanjang tahun 2020 PDB Bali juga terkontraksi sekitar 9,36%. Nah, menurut Fajar sejauh ini dari kuartal 1 sampai dengan kuartal keempat tahun 2020 berapa PDB Bali, Fajar, yang minus atau terkontraksi tersebut?
Oke, adanya pandemi COVID-19 tentunya berdampak besar bagi salah satu destinasi pariwisata yang menjadi utama begitu di Indonesia, dan Bali ini juga terkena dampaknya terutama dari produk domestik bruto. Pertumbuhannya tadi sudah disinggung sebetulnya oleh Mangi, begitu bagaimana kemudian sepanjang tahun masih mencatatkan pertumbuhan negatif. Meskipun di kuartal 4, salah satu kuartal di tahun lalu ini sudah mencatatkan pertumbuhan positif secara quarter to quarter begitu ya, kurang lebih sebesar 9%. Tapi memang jika kita bandingkan secara tahunan atau secara year on year, ini masih mencatatkan pertumbuhan negatif. Di mana berdasarkan data pada kuartal 1 di tahun 2020 lalu, PDB Bali terkontraksi begitu ya, kurang lebih sebesar 1,14% secara year on year. Kemudian di kuartal kedua lebih besar lagi 10,98% year on year. Sementara di kuartal 3 2020 PDB terkontraksi 12,28% dan dilanjutkan di kuartal 4 secara year on year mencatatkan pertumbuhan negatif 12,21% secara year on year. Aktivitas dari keseluruhan di Bali tentunya yang tidak hanya saja dari sektor pariwisata, tapi berbagai sektor lainnya juga menjadi kontributor utama dari negatifnya pertumbuhan produk domestik bruto di Pulau Dewata ini. Dan ini memang harus kita lihat bagaimana kemudian perkembangannya di kuartal 1 dan juga kuartal kedua di tahun 2021 ini. Lantas Mangi melanjutkan diskusi kita dari kebijakan work from Bali. Apa yang kemudian timbul? Mungkin catatan dari publik ataupun pro kontra yang terjadi sejauh ini dari kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah ini. Ya baik Fajar, jadi kebijakan WFB ini memang mendapat sorotan dari beberapa pihak ya. Ada beberapa pihak yang memang setuju dengan kebijakan WFB, tapi ada beberapa pihak juga yang menyatakan tidak setuju dengan adanya kebijakan WFB. Nah, salah satunya datang dari pengamat kebijakan publik yaitu Trubus Rahardiansyah yang menyatakan kurang setuju dengan adanya kebijakan WFB ini. Karena menurut Trubus sendiri ada beberapa hal yang dikhawatirkan bisa terjadi karena adanya kebijakan WFB ini. Yang pertama, akan terjadi kecemburuan sosial di tempat-tempat wisata lainnya di luar Pulau Bali begitu ya. Mungkin kenapa hanya Bali yang dijalankan kebijakan tersebut, kenapa di tempat-tempat wisata lainnya juga tidak dijalankan kebijakan seperti yang ada di Bali. Kemudian juga dikhawatirkan ke depannya akan semakin meningkatkan ya jumlah COVID-19 di wilayah Bali. Dan dari pernyataan yang sudah saya sampaikan tadi, memang rencana pemerintah sejauh ini akan mengikutsertakan sekitar 25% ASN dari 7 kementerian lembaga, yaitu jumlahnya mencapai 3.000-an ya. Nah, jika sebanyak 3.000 ASN ini nantinya tidak taat protokol kesehatan atau mungkin lalai protokol kesehatan ya, dikhawatirkan nanti akan menimbulkan kasus COVID-19 yang semakin tinggi di wilayah Bali. Kemudian apakah WFB ini akan efektif ya, dan juga dikhawatirkan akan menurunkan kinerja dari ASN yang melaksanakan WFB ini ya, karena memang bisa disimpulkan bahwa ASN ini melaksanakan pekerjaan dari jarak yang cukup jauh begitu Fajar. Dan selain itu datang juga pernyataan yang tidak setuju dengan kebijakan WFB, yaitu dari Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan begitu ya. Ternyata Sri Mulyani juga menerbitkan surat ya yang menyatakan bahwa harus adanya penghematan untuk anggaran belanja kementerian dan lembaga. Karena memang kembali lagi saya tegaskan, WFB ini dananya diambil dari APBN Fajar, APBN 2021, sedangkan saat ini saja pemerintah masih bersusah payah begitu ya untuk menyelamatkan APBN kita agar tidak defisit terlalu banyak Fajar. Jadi itulah beberapa pernyataan ketidaksetujuan ya dengan adanya kebijakan WFB ini. Oke, jadi memang salah satu hal yang juga diperhatikan tadi adalah bagaimana kemudian kebijakan WFB ini pasti akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, di mana di saat yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut tadi kita justru harus berhemat di tengah kondisi saat ini. Dan juga mungkin ada suara-suara dari publik yang kenapa kemudian akhirnya Bali, di mana Bali memang sangat identik sekali dengan wisata, dengan pelesiran. Apakah kemudian pekerjaannya akan efektif ASN-ASN yang
nantinya akan bekerja melalui program Work from Bali, itu juga menjadi satu hal yang patut dipertanyakan, dan pastinya kita akan tetap kawal bagaimana kemudian kebijakan ini nanti apakah akan tetap dilakukan atau tidak. Sementara tadi menyambung yang Mangi sampaikan dari defisit ataupun APBN yang memang sampai dengan saat ini masih terus berupaya keras untuk melakukan counter cyclical, terutama untuk menghadapi pandemi COVID-19. Bisa saya bagikan juga sedikit datanya dari defisit APBN dari tahun ke tahun. Dari 2018 kita tahu defisit APBN ini 1,8%, sementara di tahun 2019 2,2%, di tahun 2020 lalu di mana terjadinya pandemi COVID-19 ini APBN kita defisit 6,1%, sementara proyeksi di tahun ini dan juga di tahun depan minus 4,2% dan juga minus 3,6%, meskipun pemerintah memastikan perlahan-lahan dari waktu ke waktu defisit harus terus ditekan dan sebisa mungkin kembali kepada level yang telah diatur dalam undang-undang di angka 3%. Begitu, ini menjadi batas yang harus dipenuhi begitu ya, meskipun memang masih membutuhkan waktu. Sementara kebijakan ini saja tadi sudah disebutkan pasti membutuhkan dana, dan lagi-lagi APBN akan menjadi salah satu penopang dari kebijakan atau program tersebut. Sementara yang cukup menarik, Mangi, tadi dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dari surat yang dikeluarkan menanggapi hal ini. Bisa dijelaskan lebih lanjutkah? Apa Ya, mungkin baik. poin-poinnya bisa dielaborasi lebih jelas? Ya, jadi ternyata menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dibandingkan digunakan uang APBN kita untuk mendanai para ASN untuk menjalankan program WFB, ada beberapa poin penting menurut Sri Mulyani sendiri begitu ya, di mana APBN ini lebih baik digunakan untuk mengamankan pelaksanaan vaksin dan vaksinasi, kemudian juga penanganan pandemi, kemudian juga dengan dukungan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi, kemudian juga untuk pemulihan ekonomi nasional. Jadi beberapa poin tersebut menurut Sri Mulyani lebih penting ya, atau lebih baik diutamakan dibandingkan APBN kita digunakan untuk mendanai para ASN menjalankan program WFB tersebut. Dan ternyata ada pernyataan juga nih Fajar dari ekonom Indef, yaitu Bima Yudhistira yang menyatakan bahwa upaya pemerintah untuk menjaga pemulihan ekonomi nasional ini sangat kontraproduktif begitu ya dengan adanya kebijakan WFB ini, karena ternyata nantinya jika program WFB ini benar-benar dijalankan, ASN ini akan ditempatkan di 16 hotel yang berlokasi di Nusa Dua yang memang dikelola oleh BUMN. Artinya para ASN tersebut hanya akan ditempatkan di 16 hotel tersebut, bukan di hotel-hotel lainnya begitu ya. Artinya anggaran ini hanya akan berputar begitu ya di lingkaran pemerintah dan tidak akan ada multiplier efeknya yang bisa dirasakan oleh pihak-pihak lainnya dari kebijakan WFB ini, Fajar. Ya, itu juga menjadi salah satu hal utama yang memang akhirnya harus diperhatikan dari kebijakan Work from Bali ini. Dan sepertinya memang kritik pasti masih akan banyak bermunculan begitu ya jika memang akhirnya kebijakan ini mungkin akan diterapkan dalam waktu dekat. Tapi bagaimana kemudian akhirnya solusi atau jalan tengah yang bisa kita lihat dari rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan ini, Mangi? Iya, ini juga datang pernyataan dari ekonom Indef Bima Yudhistira yang menyatakan bahwa lebih baik APBN kita ini digunakan untuk memberikan bantuan kepada para pekerja pariwisata yang terdampak pandemi COVID-19 lewat bantuan sosial, kemudian juga subsidi upah, ataupun berupa stimulus yang bisa langsung diberikan kepada pelaku usaha di sektor pariwisata. Tapi mungkin jika memang ke depannya program ini juga tetap akan dijalankan, diharapkan akan ada pihak-pihak yang bisa memantau jalannya program ini begitu ya, yang dikhawatirkan semoga tidak akan menimbulkan angka kasus COVID-19 yang lebih tinggi lagi di Pulau Bali. Tapi kita juga di satu sisi harus mengapresiasi nih Fajar langkah pemerintah yang memang ingin melandaikan kurva COVID-19 tapi juga ingin mempercepat pemulihan ekonomi nasional, dan kita berdoa dan berharap semoga apa yang direncanakan pemerintah ini selalu menghasilkan sesuatu yang baik begitu ya untuk negara kita dan juga untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Fajar. Ya, Mangi, kita harapkan memang rencana apapun atau upaya apapun dari pemerintah selalu diiringi dengan kalkulasi yang realistis dan kembali tidak membebani negara. Baik, Mangi, terima kasih banyak untuk ulasannya siang hari ini. Semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk pemirsa dan juga teman-teman yang mungkin saat ini sedang mencari juga informasi tentang kebijakan WFB ini. Kita jumpa di sesi lain, Mangi.
Terima kasih Fajar, selamat siang. Ya, pemirsa, IDX First Session Closing akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.